Bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Nah guys, itulah lagu sepenggal aja dari Devano, Menyimpan Rasa gitu. Buat lo nih pasti gak asing dong dengan salah satu lagu ini, karena emang jujur dari gue sendiri itu kayak terngiang-ngiang gitu sih di kepala gue di bagian itunya gitu, di bagian lirik yang itu gitu maksudnya. Nah BTW nih, maafin ya guys, mungkin suara gue yang pas-pasan ini terlalu memaksakan untuk nyanyi gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah, nikmatin aja, enjoyin aja. Dan welcome back to my podcast yang keempat di channel Partai Gabut. So di podcast kali ini kita ngebahasnya atau mungkin sharing-sharingnya nih nggak lepas atau nggak jauh-jauh dari lagu tersebut, Menyimpan Rasa gitu. Nah guys, buat lo semua nih yang mungkin ngedengerin podcast gua kali ini gitu, gimana sih? Atau mungkin lo pernah gak sih kayak pengen punya rasa gitu sama seseorang, pengen ngungkapin tapi gak bisa. Ya entah faktor apalah itulah, pastinya ada aja faktor-faktor yang mungkin ngebuat lo itu kayak, gua harus nyimpen rasa ini nih, gue nggak bisa untuk ungkapinnya, gue nggak berani ngungkapinnya gitu. Lo pasti kayak pernah kan di posisi seperti itu ya. Jujur kalau gue sendiri nih guys, gue pernah gitu yang namanya menyimpan rasa gitu. Sampai saat ini pun gue masih menyimpan rasa sama seseorang gitu. Nah di sini gue bakal ceritain sedikit aja sih mengenai histori atau mungkin cerita menyimpan rasa versi gue gitu. Nah, lo tetap stay tune aja ya di podcast kali ini gitu. Nanti entah lo bakal sambil ngopi lah atau mungkin sambil ngelakuin aktivitas apapun terserah lo. Yang penting stay tune terus di channel Partai Gabut. Oke, kita mulai nih. Berawal dari gua masuk OSIS di SMK gitu. Dari situlah gua memiliki kayak koneksi atau mungkin ya relasi dengan orang-orang yang emang belum gua kenal sebelumnya gitu. Karena lo tahu sendiri kan, namanya juga pengurus OSIS gitu. Pastinya ada banyak pengurus lainnya, entah cewek ataupun cowok gitu. Dari situlah gue mengenal ya istilahnya namanya A gitu. Dari situ ya pertamanya sih first contact pertama kali lihat gitu, gue kayak ini anak orang kok cakep banget gitu. Dari situ gue mulai kayak timbul gemetaran karena gue pada saat itu mungkin lagi lapar gitu ya. Dari situ gue kayak, getaran apa nih ya gitu, atau mungkin apa, enggak ada raksasa, enggak, kayak mulai ini cewek kok manis banget itu. Karena jujur gue sendiri gitu lebih tertarik sama yang cewek manis daripada cantik gitu. Lo tahu kan, maksudnya lo paham kan arti kata tersebut gitu. Cantik sama manis ya emang punya kelebihan masing-masing gitu, tapi emang lebih ke manis gitu.
dari situ kok gue harus kenal nih sama orang ini gitu. Dari situlah seiring berjalannya waktu, seiring ya emang kegiatan OSIS bareng-bareng gitu, sampai tibalah masa waktu gitu dimana ya emang kita satu kepanitiaan gitu, intinya kita ngurusin ya hal yang sama gitu. Nah di situ mulailah, karena jujur gue sendiri orangnya dulu tuh pemalu banget kayak, tapi sekarang malu-malu ini. Dulunya pemalu dan pendiam, agak pendiam, nggak cerewet gitu. Nah disitulah dia kayak yang first kontak gue gitu, dalam artian nyapa gue duluan gitu. Siapa sih nama lo gitu. Nah nama gue gitu. Mulailah dari situ gitu. Mulai dari situ, ternyata nih cewek kok humble banget, dalam artian ya orangnya enak diajak ngobrol gitu, sefrekuensi ya. Nah dari situ kayak wow dari situ ini yang gue cari gitu. Tapi ya singkat aja nih ya ceritanya, setelah berjalannya waktu gitu, sering mulai tukeran nomor WhatsApp gitu, karena kan ya namanya pengurus OSIS kan nanti kalau ada apa-apa gitu, dalam artian ada berita atau ada kegiatan apa, pastinya kan kayak tuker-tukeran pendapat nih gitu. Nah dari situ ya gue minta nomor WA-nya, kita tukeran kontak. Di situ mulailah kita chat WhatsAppan gitu. Makin lama nih ini orang kok asik juga gitu, ini orang kok enak ya diajak ngobrol gitu. Nah dari situlah rasa gue mulai timbul, rasa gue mulai tumbuh gitu. Waduh gawat nih gitu. Tapi rasa gue yang mulai tumbuh itu seakan-akan kayak dipotekin batangnya gitu. Lo tau lah istilahnya biji jagung gitu yang mau tumbuh tunasnya itu, terus dipotekin daunnya gitu. Nah itu dari situ kayaknya tertampar plak gitu, gue harus nyimpen rasa ini gitu. Karena apa? Faktanya dia udah punya, ya lo tahu sendiri lah, ternyata dia udah punya doi gitu, dia udah berpawang gitu. Ya nggak apa-apa, is okay lah, karena emang gimana ya, pada saat itu emang sebenarnya gue masih banyak orang yang gue kontakin ini itu, tapi emang gue lebih respectnya sama dia, jujur gitu. Sampai saat ini pun kayak kalau dipikir-pikir kayak ya pengen ngulang waktu pada waktu itu. Kenapa kok gue gimana ya, hanya nyimpen rasa gue gitu. Ya lo tahu sendiri lah, kadang ada sesuatu gitu yang emang nggak harus kita sampein, nggak semua hal harus kita omongin gitu. Kadang emang ada suatu hal yang harus kita pendem sendiri, harus kita rasain sendiri gitu. Ya karena apa ya, demi kebaikan kita dan orang tersebut gitu. Ya intinya sih di sini gue lebih menghargai diri gue sendiri gitu, dan menghargai dia yang udah punya pasangan. Ya dalam artian ya emang bukan pasangan. Seiring berjalannya waktu tuh guys, ya kita sering kontek-kontekan, kita sering curhat, tukar pendapat di situ. Dan di situ gue berasa bersyukur banget gitu, dapat mengenal sosok dia yang emang sederhana, apa adanya, dan humble gitu. Gue jujur nih, ini orang ternyata ya selain manis gitu emang baik banget gitu sih, jujur sih di situ. Dan di suatu masa ternyata nih teman sekelas gua dari logatnya gitu, dia tuh ternyata emang suka juga sama nih cewek. Ya
teman gua sekelas sama si cewek itu kan tergabung dalam satu pengurus OSIS gitu ya, Bang. Jadi ada sedikit banyak acara kegiatan gitu ya, emang kita lakuin sama-sama gitu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan kita bareng-bareng dalam acara tersebut. Gue inget banget sih, kita pernah buat grup bareng gitu. Apa itu namanya? Pejuang sukses. Gue lupa bentar ya. Iya, kita pernah buat yang namanya grup pejuang sukses gitu. Jangan sampai sih orang-orang yang gue sebutin di sini, yang gue ceritain di podcast kali ini, jangan sampai tahu kalau gue ceritain di podcast kali ini. Jangan lo share ya guys, jangan lo share gitu ya kalau lo tahu gitu. Ya dulu tuh kita memutuskan buat grup tersebut, ya intinya kayak cerita-cerita aja sih, gimana nantinya, gimana gitu. Tapi posisinya di situ gue sendiri nggak bisa munafik sama perasaan gue gitu. Jujur di situ gue merasa nyaman, kayak pengen ngungkapin gitu. Tapi gue sadar diri pada saat itu gitu, bahwasanya emang gue sih di sini ya posisinya sebagai teman gitu, dan nggak lebih gitu ya. Ya gue syukurin, gue nikmatin, gue jalanin gitu. Gue bisa kenal sosok-sosok teman-teman gue ini gitu. Tapi kalau lo tanya sekarang mungkin ya, terus sekarang gimana nih orang-orang yang lo sebutin gitu? Ya gue punya kontaknya, kadang juga emang gue sering kontak gitu. Gue sering nanyain kabar doang, sekedar kabar atau apapun itulah gitu. Ya gue sih memutuskan sama saat ini pun menyimpan rasa. Jujur di situ kayak karena gimana ya, nih cewek gitu emang cewek yang pertama bisa menarik perhatian gua pada zaman SMK gitu. Indahnya dunia SMK. aduh ya gimana lagi ya, namanya juga masa-masa pubertas sih, masa-masa yang emang labil gitu, masa-masa masih cinta-cintaan monyet gitu. Aduh, jujur sih kalau diinget-inget kayak pengen balik ke masa-masa itu gitu, pengen rasain masa-masa itu lagi. Tapi ya apalah daya, waktu nggak bisa diputar ulang, waktu akan terus berjalan ke depan gitu. Kita hanya bisa mengenang, kita hanya bisa flashback dengan masa lalu kita yang seasik itu sih pada zaman itu. Yang kadang mungkin pada saat itu nih, pada zaman itu kita merasa kayak sulit banget sih, gua nggak bisa ngelewatin semua ini gitu. Tapi nyatanya ketika kita udah berhasil lewatin itu dan kita sampai di sini, sampai detik ini gitu, kayak ketika inget-inget lagi gitu, ternyata dulu tuh asik juga ya gitu, dulu tuh ngangenin ternyata gitu, dulu tuh ternyata nggak sesusah apa yang gue pikirin, gue bisa ngelewatinya sampai detik ini, gue berhasil melewatinya, gue berhasil memenangkannya gitu. Aduh, ternyata ya emang ada jalannya gitu. So untuk podcast kali ini, apa sih yang mau gue sampaikan gitu? Kadang rasa yang kita punya itu, rasa yang kita rasakan gitu, nggak harus selamanya kita ungkapkan. Karena apa? Karena lebih baik menyimpan daripada
diungkapkan nanti malah menyakitkan. Ya, lo tahu sendiri kan maksud gue gitu. Ya, tapi balik lagi sih sama diri lo sendiri, balik lagi ke personal diri lo. Kalau lo tipe yang emang suka blak-blak